Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aisyah Dianingsih. Kali ini kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Apa sih KPK dan FPB itu? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil antara dua bilangan atau lebih. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar antara dua bilangan atau lebih. Nah, untuk mengerjakan KPK dan FPB terdapat beberapa langkah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Tentukan KPK dari bilangan 3 dan 5. Langkah pertama, mari kita cari kelipatan dari bilangan 3 dan 5. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Kemudian, langkah kedua, kita tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Dari jawaban tadi, kita dapat melihat kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 30. Selanjutnya, langkah ketiga, ayo kita temukan kelipatan persekutuan dengan nilai yang terkecil. Nah, dapat kita lihat bilangan terkecilnya adalah 15. Jadi, KPK dari bilangan 3 dan 5 adalah 15. Tentukan FPB dari bilangan 18 dan 24. Langkah pertama adalah menentukan faktor dari bilangan 18 dan 24. Faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Langkah selanjutnya adalah kita lihat faktor persekutuan dari 18 dan 24. Dan faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Langkah terakhir adalah menentukan faktor persekutuan dengan nilai yang terbesar. Nah, di antara 1, 2, 3, dan 6, nilai yang terbesar yaitu 6. Jadi, FPB dari bilangan 18 dan 24 adalah 6. Menentukan KPK dan FPB menggunakan metode tabel. Pada metode tabel ini, kita harus mengingat bilangan-bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan prima tersebut kita gunakan untuk membagikan bilangan yang mau kita cari KPK dan FPB-nya. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari bilangan 24 dan 60. Nah, kita lihat di kolom paling kiri, ada kolom pembagi. Kolom pembagi ini isinya adalah bilangan prima, yang akan kita gunakan untuk membagi bilangan 24 dan 60 sampai habis, atau sampai terakhirnya itu adalah 1. Dan kolom sebelah kanan pembagi adalah kolom yang mau kita cari KPK dan FPB-nya. Nah, di sini kita mau mencari KPK dan FPB dari 24 dan 60. Maka kita tulis di sebelah kanan pembagi angka 24 dan 60. Perlu kita ingat adalah jika angka pembaginya bisa membagi semua bilangan atau bisa membagi angka 24 dan 60 sekaligus, maka angka pembaginya kita lingkari. Ini gunanya untuk membedakan KPK dan FPB-nya. Untuk lebih jelas, langsung saja kita mulai bagikan dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kemudian 60 dibagi 2 sama dengan 30. Karena 24 dan 30 sama-sama dapat dibagi 2,
maka 2 kita lingkari. Selanjutnya 12 dibagi 2 sama dengan 6, dan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Karena 2 bisa membagi 12 dan 30 sekaligus, maka angka 2 juga kita lingkari. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3, dan 15 dibagi 2 tidak bisa ya. Maka kita tulis lagi angkanya yaitu 15. Karena angka 2 tidak bisa membagi angka 2 dan 15 sekaligus, maka tidak usah kita lingkari. Selanjutnya ada 3 dan 15. Sudah pasti tidak bisa lagi dibagi dengan 2. Kalau begitu kita lanjut bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 3 bisa membagi 3 dan 15 sekaligus, maka 3 ini kita lingkari. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dibagi 3. Maka kita lanjut bilangan prima berikutnya yaitu 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka tetap kita tulis 1. Kemudian 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, angka terakhirnya sudah 1 semua, maka kita stop. Selanjutnya kita menentukan KPK dan FPB. Pertama, kita menentukan KPK-nya, yaitu dengan mengalihkan semua angka pembagi. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 120. Jadi KPK dari 24 dan 60 adalah 120. Selanjutnya kita menentukan FPB, yaitu dengan mengalihkan angka yang kita lingkari, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 24 dan 60 adalah 12. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal cerita KPK dan FPB. Sebelum kita menyelesaikan soal cerita KPK dan FPB, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kata kunci yang akan kita gunakan dalam menentukan KPK dan FPB. Kita mulai dari kata kunci yang akan digunakan dalam mencari KPK. Dalam soal cerita, biasanya kita akan menemui kata setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersama lagi, dan bersamaan. Jika dalam soal cerita terdapat salah satu dari kata tersebut, maka kita diminta untuk menentukan KPK-nya. Lalu, bagaimana kata kunci yang akan digunakan dalam mencari FPB? Nah, dalam soal cerita, biasanya kita akan menemui kata paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, dan sama rata. Nah, jika kita menemui salah satu dari kata ini di dalam soal cerita, maka kita diminta untuk menentukan FPB-nya. Nah, sekarang mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Lampu kuning menyala setiap 24 detik sekali, sedangkan lampu hijau menyala setiap 36 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu menyala bersama-sama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kedua lampu akan menyala bersamaan untuk kedua kalinya? Perhatikan kata kunci yang kita temui pada soal, yaitu terdapat kata setiap 24 detik sekali dan setiap 36 detik sekali. Kemudian terdapat kata bersamaan. Maka di sini kita diminta untuk menentukan KPK-nya. Kita dapat mencari KPK-nya dengan menggunakan pohon faktor, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima. Dengan mengalihkan faktor-faktor yang berbeda dan faktor-faktor yang sama yang pangkatnya terbesar dari dua bilangan atau lebih. Karena kita akan mencari KPK dari 24 dan 36, kita harus ingat ya, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita mulai dari bilangan 24. 24 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 24 dibagi dengan 2 yaitu 12. Kemudian 12 dibagi kembali dengan 2 yaitu 6. 6 dibagi lagi dengan 2 yaitu 3.
kita sudah dapat pohon faktor dari bilangan 24. Faktorisasi primanya dari bilangan 24 yaitu kita akan hitung duanya ada berapa di faktorisasi 24. Yaitu 1, 2, 3. Kemudian kita tuliskan 2 pangkat 3 dikalikan dengan bilangan prima yang lain yaitu 3. Jadi faktorisasi dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya kita akan mencari pohon faktor dari bilangan 36. Kemudian 36 dibagi dengan 2 yaitu 18. 18 dibagi dengan 2 yaitu 9. Karena 9 sudah tidak dapat lagi dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi dengan 3, yaitu 3. Kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari bilangan 36. Kita hitung ya masing-masing faktor primanya. 2-nya ada 1, 2. Kita tuliskan 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan 3. 3-nya ada 1, 2. Kita tuliskan 3 pangkat 2. Maka faktorisasi dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita akan hitung KPK-nya. Kalian harus ingat untuk menentukan KPK, semua faktorisasi ikut dihitung dan diambil pangkatnya yang terbesar. Kita sudah dapatkan faktorisasi dari bilangan 24 dan 36, yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Nah, yang terbesar yaitu 2 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan bilangan berikutnya. Di sini ada 3 dan 3 pangkat 2. Kita ambil pangkat yang terbesar yaitu 3 pangkat 2. Jadi tinggal kita hitung saja. 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikalikan dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 8 dikali 9 adalah 72. Dengan demikian, lampu kuning dan lampu hijau akan menyala bersamaan untuk kedua kalinya 72 detik lagi. Untuk lebih memahaminya, adik-adik dapat mengerjakan soal berikut ini. Ibu mempunyai 14 apel dan 18 jeruk. Jika ibu akan memasukkan kedua buah tersebut ke dalam keranjang buah dengan jumlah yang sama rata, berapakah keranjang buah yang dibutuhkan ibu? Nah, adik-adik dapat menyelesaikan soal tersebut dengan memperhatikan kata kunci yang terdapat pada soal, sesuai dengan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya. Nah, selamat mengerjakan ya. Sekian penjelasan mengenai KPK dan FPB. Terima kasih telah menonton video ini. Sungguh manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.